Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 13 Oktober 2023 bersama Romo Antonius Raja Bana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini hari Jumat Pekan Biasa ke-27, Gereja menawarkan kepada kita tentang Kerajaan Allah yang sudah ada di antara kita. Dan ketika Kerajaan Allah itu sudah ada karena Kristus, maka kuasa kejahatan tidak lagi berkuasa. Bagaimana bacaan Injil secara lengkap? Mari kita mendengarkan Injil yang menjadi bacaan bagi kita hari ini. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 11 ayat 15 sampai dengan 26. Sekali peristiwa, setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku, dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, dan karena tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, Injil hari ini menawarkan kepada kita bahwa ketika Kristus datang, kerajaan Allah sudah menjadi nyata di dalam Dia. Itu berarti bahwa kuasa kejahatan sudah dikalahkan oleh Kristus. Dan kita ikut berkuasa bersama Kristus ketika kita percaya akan kuasanya. Disinilah pentingnya kita diminta untuk percaya akan kuasa kasih Kristus.
kita diharapkan agar kerajaan Allah meraja atas hidup kita, sehingga kita tidak lagi mengikuti dorongan jahat dari dalam diri kita. Kejahatan, kuasa kegelapan sudah tidak lagi berkuasa ketika Kristus datang. Terutama kuasa kejahatan itu sudah tidak lagi dominan di dalam orang-orang yang percaya kepada Kristus. Disinilah pentingnya kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita menyadari bahwa yang berkuasa atas hidup kita itu Kristus, bukan lagi diri kita sendiri. Pada saat itulah kita sebetulnya sudah mengalahkan kuasa kejahatan. Karena Kristus, kita jadikan raja atas hidup kita. Praktisnya bagaimana? Praktisnya kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Kita bekerja sama dengan Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan bahwa yang mengumpulkan bersama dengan Tuhan Yesus ada di pihak Tuhan Yesus. Karena itu kita perlu bekerja sama. Bekerja sama dengan Tuhan Yesus, mengerjakan kebaikan-kebaikan, memancarkan kebijaksanaan, cinta kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Kita hidup di dalam roh yang buahnya kelihatan, yaitu damai sejahtera, sukacita, kasih, dan pengampunan. Dimanapun kita pergi, kita memancarkan energi positif, seperti Tuhan Yesus sendiri. Dasarnya adalah keyakinan bahwa kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Itu berarti kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus sendiri. Sebagai miliknya, maka sebetulnya diharapkan dari pihak kita mengikuti apa saja yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus menjadi tuan atas kehendak, pikiran, dan keinginan kita. Kita memulainya dengan memikirkan apa yang baik, apa yang pantas, apa yang mulia, apa yang mendapatkan berkat, mendatangkan berkat. Mulai dari pikiran. Dan kemudian mulai dengan tindakan sesudahnya. Memikirkan yang baik dan kemudian terdorong untuk melakukan kebaikan. Disitulah sebetulnya kita sudah mengalahkan kuasa kejahatan di dalam diri kita sendiri. Karena kesadaran bahwa Kristus sudah menyelamatkan kita. Kristus menjadi Tuhan atas hidup kita. Dan kemudian yang ada Kristus di dalam diri kita. Bukan lagi keinginan egoistik kita, bukan lagi proyek-proyek pribadi kita, tetapi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Kalau mengutip Rasul Paulus, kita bisa kemudian mengingat apa yang Rasul besar itu katakan. Aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup di dalam diriku, melainkan Kristus. Artinya Paulus sudah menyelaraskan dirinya, kehendaknya, keinginannya dengan kehendak Kristus sendiri. Kehendak Kristus hanya satu, yaitu mewujudkan kerajaan Allah, kerajaan cinta kasih, kerajaan damai sejahtera, kerajaan pengampunan, kerajaan kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Dan kita adalah buah-buah pertama dari kerajaan itu. Ketika Kristus mengalahkan maut dan kemudian mengaruniakan hidup kepada kita, ketika kita percaya akan kuasa Kristus yang menyelamatkan itu. Bukan hanya secara formal ketika kita dibaptis, tetapi secara nyata dalam hidup kita. Bahwa sungguh
Yesus hidup di dalam diri kita. Pikiran-pikiran kita mencerminkan pikiran Kristus yang rindu untuk menyelamatkan dunia ini. Penyelamatannya lewat cinta kasih, lewat kebaikan, lewat pengampunan, lewat kesetiaan. Jalannya adalah jalan cinta kasih. Dan jalan cinta kasih itu adalah jalan penyangkalan diri, penyangkalan ego. Karena lawan cinta kasih adalah egoisme. Yang egois tidak mampu mencintai. Maka kita belajar untuk menyangkal diri. Latihannya adalah menanggung beban-beban penderitaan yang sebetulnya bukan kesalahan kita, tetapi sebagai salib yang bisa memurnikan dan kemudian melatih kita untuk mengikis egoisme kita. Dan dengan demikian kita kemudian bisa mencintai, kemudian bisa memaafkan, mengampuni, dan membawa damai, kerukunan, dan keselamatan. Dalam tindakan perkataan yang membawa damai, sukacita, sebagaimana buah-buah roh itu, disitulah kita sudah mewujudkan kerajaan Allah. Dan pada waktu itu, kuasa kegelapan, kuasa setan tidak ada lagi, melainkan Kristus yang berkuasa atas hidup kita. Kerajaan Allah yang meraja atas hidup kita. Tuhan menjadi raja atas hidup kita. Bukan keinginan-keinginan pribadi kita, bukan kesenangan-kesenangan sesaat kita, melainkan kehendak Kristus yang nyata. Dan jalannya adalah jalan kasih, melalui penyangkalan diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan Yesus. Mari kita hidup atas dasar keyakinan akan kasih Allah yang begitu besar, sehingga kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan menjadi raja atas hidup kita. Pada saat itulah kita mengusir kuasa kejahatan dari dalam diri kita, dan kemudian bisa memancarkan kasih Allah, nilai-nilai kerajaan Allah yang nyata kita rasakan dan kita hayati dalam hidup kita. Kemudian mencintai, mengampuni, berbuat baik, menebarkan kedamaian menjadi tindakan spontan, natural, effortless, yang mengalir dari hati yang sudah diselamatkan, sudah dikasihi oleh Tuhan tanpa batas, sudah menyerahkan segala-galanya, menerima rencana Tuhan tanpa penolakan, sehingga Tuhan sungguh menjadi raja atas hidup kita. Maka para sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari kita membuka diri, semakin berani menerima Tuhan dalam hidup kita, dan menyelaraskan hidup kita, keinginan kita, kerinduan kita dengan keinginan dan kerinduan Yesus sendiri, sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah roh yang sekaligus menjadi tanda bahwa yang berkuasa atas hidup kita adalah Tuhan, dan kuasa kejahatan, kuasa dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Kita mohon rahmat Tuhan supaya kita bisa menjadi pengikut Kristus yang setia, yang mengizinkan Tuhan meraja atas hidup kita. Mari saya memimpin kita semua untuk berdoa dan memohon berkat supaya kerajaan Allah bisa hidup di dalam diri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami tanpa batas. Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu untuk mengusir kejahatan dan kuasa kegelapan, sehingga kerajaan Allah nyata di dalam hidup kami. Bantulah kami agar kami berani menerima Yesus sebagai Tuhan kami dan mempersembahkan diri sepenuhnya, agar Tuhan menjadikan kami alatnya untuk memancarkan cahaya kebenaran, kedamaian, sukacita, pengampunan, dan kasih, sehingga kerajaan Allah nyata-nyata hidup di dalam diri kami. Berkatilah kami dengan kuasa dan kasih-Mu sendiri,
sehingga Engkau berkenan atas hidup kami, atas persembahan seluruh hidup kami, sehingga Engkau menjadi Raja atas kami. Limpahkanlah berkat-Mu kepada kami semua, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 13 Oktober 2023. Terima kasih kepada Romo Antonius Raja Bana untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.